Sebelum menyaksikan video ini, please klik bacaan subscribe yang ada di bawah sebelah kanan. Nah, kalau ini di layar, yang ini di bawah di sebelah kanan. Oke? Thank you. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Syifa, dan di video kali ini kita bakalan ngomongin Black Death atau maut hitam. Pada abad ke-14, Eropa dilanda sebuah wabah penyakit yang telah membuat sepertiga bahkan sampai 2/3 penduduknya meninggal dunia. Pada masa itu ilmu kesehatan belum maju seperti saat ini, mikroskop belum ditemukan, dan orang-orang belum mengenal istilah bakteri, virus, dan jamur. Sehingga pada masa itu masyarakat Eropa percaya bahwa penyakit tersebut merupakan kutukan dari Tuhan yang dihadirkan untuk orang-orang yang telah melakukan dosa-dosa besar. Seiring berjalannya waktu, hal yang terjadi malah sebaliknya. Banyak sekali orang-orang yang dianggap suci seperti para pemuka agama dan juga anak-anak kecil yang tidak berdosa ikut menjadi korban dalam penyakit ini. Sehingga masyarakat Eropa mulai merasa bahwa Tuhan tidak membantu mereka, Tuhan telah meninggalkan mereka. Dan hal itu memicu sentimen pada gereja-gereja yang ada di sana. Pada masa itu pula tersiar kabar bahwa kelompok Yahudilah yang telah menyebarkan penyakit ini. Hal ini karena penyakit ini tidak berdampak signifikan pada kelompok Yahudi. Dan hal itu memicu pembantaian kelompok-kelompok Yahudi yang ada di Eropa. Pada masa itu masyarakat Yahudi kalap. Mereka mencari penyebab dari penyakit ini. Awalnya mereka menduga bahwa penyakit ini merupakan kutukan dari Tuhan. Tapi ketika dugaan itu salah, mereka mencari penyebab yang lain. Lalu mereka mengkambing hitamkan kelompok Yahudi karena mereka merasa bahwa kelompok Yahudi kok baik-baik aja ya, ada penyakit. Nah, dilakukanlah pembantaian pada kelompok Yahudi yang ada di Eropa. Wabah penyakit ini sendiri disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang baru teridentifikasi pada tahun 1876. Hal ini karena didukung adanya penemuan mikroskop pada tahun 1590. Bakteri Yersinia pestis hidup pada kutu-kutu yang ada di bulu tikus. Kutu tersebut menghisap darah si tikus yang sekaligus mentransferkan bakteri Yersinia pestis, dan tikus yang terinfeksi bisa menularkan ke manusia lewat gigitan. Penularan juga terjadi secara langsung dari kutu tersebut yang bisa saja hinggap ke pakaian manusia, kemudian menghisap darah manusia, dan terjadilah penularan bakteri Yersinia pestis. Para ilmuwan percaya bahwa masa lalu Eropa adalah masa lalu dengan sanitasi yang sangat amat buruk. Pada masa itu juga belum dikenal istilah bakteri, virus, ataupun jamur. Dan masyarakat Eropa hidup berdampingan dengan binatang, bahkan populasi binatang pada masa itu lebih banyak dibandingkan dengan populasi manusia. Dan pada masa itu ketika manusia masih mencari-cari penyebab dari penyakit ini, mereka mulai menduga bahwa kucing dan anjing adalah penyebab dari wabah penyakit ini. Sehingga dilakukanlah gerakan untuk memusnahkan seluruh kucing dan anjing yang ada di Eropa. Alhasil populasi tikus meledak, populasi tikus menjadi sangat amat banyak, dan tikus yang banyak itu kemudian bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal-kapal pedagang yang ada pada kala itu. Wow, jadi bayangin satu mata rantai itu putus. Kucing gak ada sama sekali, ya pantes. Tikus banyak dan pantes juga banyak orang yang terinfeksi. Bakteri Yersinia pestis yang menginfeksi manusia ternyata menyerang bagian-bagian penting yang ada pada tubuh manusia. Bakteri tersebut menyerang sistem peredaran darah, sistem limfatik, dan juga paru-paru. Dan untuk bakteri yang menyerang paru-paru, penderitanya bisa saja meninggal dalam waktu 48 jam setelah terinfeksi. Jadi sekitar 2 hari setelah terinfeksi, penderita bisa langsung meninggal. Wow. Nah, untuk gejalanya adalah batuk, kemudian panas demam, munculnya benjolan-benjolan sampai sebesar telur ayam, dan juga adanya ruam hitam di ujung jari yang menandakan bahwa penyakit tersebut sudah serius
dan orang tersebut bisa saja meninggal dalam waktu yang sangat amat cepat. Pengobatan penyakit. Pengobatan penyakit pada masa itu dilakukan oleh Dr. Plague. Dr. Plague ini sendiri memiliki seragam yang sangat unik ketika mengobati pasien, yaitu dia menggunakan jubah hitam panjang dan juga masker yang berbentuk paruh burung yang konon katanya di dalam paruhnya itu sendiri disimpan lavender untuk mencegah terjadinya penularan dari penyakit tersebut. Nah, Dr. Plague ini sendiri sebenarnya tidak tahu metode yang pas atau metode yang efektif untuk mengobati pasien, dan juga Dr. Plague ini sendiri juga belum tahu penyebab dari penyakit tersebut. Alhasil Dr. Plague melakukan pengobatan dengan metode yang berbeda-beda dan sangat amat brutal, yaitu seperti bedah dan juga otopsi. Dan pasien yang diobati oleh Dr. Plague bukannya sembuh, malah meninggal dunia. Sejak saat itu Dr. Plague dijuluki sebagai malaikat maut. Wabah Yersinia-Pestis berlangsung selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1347 sampai dengan 1351. Belum ada sejarah yang pasti mengenai faktor penyebab dari berhentinya wabah ini atau berakhirnya wabah ini, dan orang-orang yang selamat atau orang-orang yang bertahan hidup diyakini adalah mereka yang telah mengalami mutasi genetik, mereka yang mengisolasi dirinya di dalam rumah sembari menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan, dan juga adanya gerakan karantina kepada para pelaut. Jadi pada masa itu ketika para pelaut hendak berlabuh, mereka diwajibkan untuk karantina selama 30 sampai 40 hari. Nah, orang-orang yang selamat dari masa karantina ini barulah diperbolehkan untuk berlabuh. Wabah ini sendiri menimbulkan traumatik yang sangat amat mendalam kepada penduduk Eropa dan menjadi salah satu faktor adanya gerakan Renaissance atau kelahiran kembali. Jadi bayangin, dari 3 orang dalam waktu 4 tahun 1 sampai 2 orang itu meninggal dunia dengan ciri-ciri yang sama, yaitu adanya ruam hitam pada ujung jari mereka. Makanya itu kenapa disebut dengan Black Death atau maut hitam. Pasti warganya sangat traumatik. Dari Black Death ini kita bisa belajar pentingnya menjaga kebersihan individu dan juga kebersihan lingkungan. Dan mungkin menjadikan kita lebih bersyukur karena hidup di masa sekarang di mana ilmu kesehatan jauh lebih maju dibandingkan masa yang lalu. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan see you. Sudah menonton videonya kan? Sekarang tinggal subscribe-nya. Yuk subscribe!